Ridhonya kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang kita lakukan karena adanya keimanan dalam kalbu kita. Yang namanya iman itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala butuh namanya pembuktian. Amanu wa amilus sholihat. Jadi tidak cukup kita hanya mengaku iman tanpa wa amilus sholihat. Kalau kita hanya melakukan wa amilus sholihat tanpa iman juga tidak sempurna ibadah. Jadi amanu wa amilus sholihat, beriman dan melakukan amal kebaikan. Baik itu kita sholat ataupun kita saum, begitupun kita zakat, ya, melakukan ibadah haji dan umroh, birrul walidain, bakti terhadap ya orang tua, itu termasuk amal soleh. Begitupun kita senantiasa menebarkan manfaat, maslahat untuk sesama umat, ini juga amal soleh. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa, mengunjungi majelis ilmu, ini juga amal soleh. Bahkan mendoakan saudara kita itu juga amal soleh. Maka jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Hadiah Fatihah buat saudara kita, orang tua kita. Semoga beliau diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan yang sempurna hingga bisa aktivitas kembali seperti biasa dengan kita sama-sama. Ala hadhihi ni'am ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratir rasul wa ala niyatil maqbul bi niyati syifa wa bi barakatil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang mana di dalamnya ada manfaat bagi orang yang melakukannya. Dan ini pasti sebagai sunatullah, ada pada setiap yang namanya manusia. Yang pertama, yang namanya manusia satu, kadang mudah emosi, ya, suka emosi, suka marah. Baik itu kadang terhadap diri kita, ya, karena mungkin jemaah rahimakumullah ada suatu hal yang keinginan kita tidak tercapai sehingga emosi. Ada kalanya emosi dengan pasangan kita, ada hal yang sepele kadang tidak kita sikapi dengan bijak, masalah yang kecil menjadi besar. Jadi kembali dengan tadi ilmu, ya, ilmu, iman, amal soleh itu menjadi, ya, pegangan kita dalam hidup. Kadang emosi, suka marah dengan anak-anak kita yang tanpa alasan, kadang masalah sedikit aja kita langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak indah, padahal sesungguhnya kata-kata itu adalah doa. Kadang juga marah dengan tetangga, ya, marah ketika di perjalanan dengan seorang yang, ya, satu berkendaraan dengan kita, karena nggak sabar lah gitu kan, diklaksoni, nggak sabar kita di sebelahnya agak sedikit, ya, mepet ke kendaraan kita, emosi. Maka kendalikan, jangan pernah kita mengumbar yang namanya nafsu, yang namanya emosi, yang namanya amarah. Apa obatnya supaya kita ini terhindar dari sifat yang suka emosi, suka marah? Maka senantiasa obatnya adalah
ya, di samping kita mengambil air wudu. Makanya kalau usahakan setiap kita keluar rumah dalam kondisi suci. Karena ada keterangan ketika kita keluar rumah dalam kondisi suci, maka kita ini dinilai ibadah di hadapan Allah perjalanan kita. Bahkan selalu mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tidak mudah marah. Karena itu obatnya emosi, ya obatnya marah adalah berwudu. Lalu juga beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi kalau mau marah, ya ketika akan marah kita segera ucapkan astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Karena itu perbuatan yang tidak disukai sama Allah. Marah itu, emosi itu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pernah suatu ketika sahabat Ali dalam peperangan, ya, maka sahabat Ali dalam kondisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu memang terzolimi, ya, oleh orang kafir ini. Babak belur, ya, bahkan ya hampir saja nyawanya ya hilang dengan orang kafir tadi. Ketika sahabat Ali membalas dengan kekuatan yang paripurna sehingga menjatuhkan lawannya tadi yang mengancam nyawanya sahabat Ali, posisi saat itu kemenangan ada pada sahabat Ali. Maka jemaah rahimakumullah, ketika sahabat Ali akan menghantam bahkan akan membunuh, cuman kembali karena emosi, karena marah, maka ketika menyakiti daripada musuhnya atau menganiaya musuhnya, itu kategorinya tidak berpahala. Maka diurungkan itu emosinya sahabat Ali. Ya, bahkan ditegur oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, untung wahai Ali engkau mengurungkan daripada niatnya untuk membunuh orang tadi, karena membunuhnya dalam kondisi marah, emosi, begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, ya beda dengan ketika memang alamiah terancam, kan beda. Dengan posisi dia udah menang sahabat Ali, bukannya artinya tidak mengontrol emosinya sehingga marahnya diutamakan, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai untuk membunuhnya. Ya, karena bisa jadi ketika kita memaafkan orang tadi akan simpati kepada Islam dan masuk Islam. Begitu. Jadi berikan maaf kepadanya. Kalau memang dia ini benar-benar meminta maaf, itu lebih jauh manfaatnya ketimbang sampai menyakiti daripada orang yang dalam kondisi lemah tadi. Jamaah rahimakumullah, jadi obat daripada emosi itu adalah berwudu dan beristighfar. Lalu yang namanya manusia ini sunatullah, namanya gelisah, ya. Terus keluh kesah, ya. Tidak ada obatnya kecuali apa? Berdoa dan berzikir. Jadi kalau ada kegelisahan dalam diri kita, ya, galau, tidak nyaman, tidak ada caranya. Yang bisa mengobati semua kegalauan, kegelisahan itu adalah ya bidzikrillah wa bidu'a. Berzikir dan berdoa kepada Allah. Ya, kita sembari duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus puji Allah. Rasakan bahwa ya kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah dekat dengan kita. Maka di saat itu kita merasakan yang namanya kenikmatan dalam qalbu kita, ketenangan dalam batin kita, sehingga sedikit demi sedikit kegalauan itu akan dihilangkan oleh Allah. Karena bagi Allah mampu untuk menghilangkan penyakit-penyakit seperti itu. Karena galau itu kan diantaranya penyakit qalbu. Ya, untuk membersihkan, mengobatinya adalah berdoa dan berzikir. Ya rahimakumullah. Lalu yang ketiga, ketika ada seorang yang merasa selalu kurang. Memang manusia mah terus-menerus Pak, sampai kapanpun selalu dituntut dengan yang namanya sifat kurang. Kalau bahasa Arabnya toma, nggak ngerasa cukup. Dan itu manusiawi hadirin.
Tapi kita harus benar-benar atur itu. Nafsu kita ini jangan sampai kita umbar sehingga tadi terlalu tamak, ya, tidak ada syukur di dalamnya. Maka jemaah rahimakumullah, obat bagaimana supaya kita ya menjadi orang yang tidak ya merasa kekurangan terus, maka kita tanamkan ada yang namanya asyukru ya lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita punya, sedikit banyaknya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita punya rumah walaupun sederhana, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rezeki kepadaku berupa tempat tinggal yang sederhana, diberikannya kendaraan yang sederhana, diberikan pasangan hidup, diberikan anak, ya begitupun nikmat-nikmat yang lainnya. Jangan pernah kita ini selalu merasa kurang. Yang khawatir jemaah rahimakumullah dari kita tidak merasa cukup tadi, khawatirnya jatuh kepada sifat kufur nikmat. Padahal jelas ayatnya kalau kita ini kufur nikmat, wala ya, kalau kita tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi kalau kita punya tempat tinggal dinikmati, disyukuri aja. Kalau belum kita bisa membangun merenovasi, ya kita sabarin aja. Kita sabarin aja. Begitupun punya kendaraan kita nikmati, kita syukuri aja. Kita pakai, kita manfaatkan untuk hal yang manfaat. Nanti ada waktunya ketika ada rezeki baru nanti kita bisa ya beli sesuatu yang kita inginkan. Jadi jangan pernah masalah dunia ini, kata Nabi, melihat ke atas membuat kita capek. Jadi kalau kita rumahnya belum tingkat, jangan lihat tetangga yang rumahnya udah tingkat. Begitu. Supaya kita syukur nikmat. Dijaga aja rumah yang ada ini. Ya, kita tata, kita jaga kebersihannya, keindahannya. Nanti akan merasakan puas dengan rumah yang kita punya. Ya, sebab adanya dalam kalbu kita. Karena tidak menjamin jemaah rahimakumullah, orang yang rumahnya tingkat ada syukur kepada Allah belum tentu. Yang ada adalah tetap aja merasa tidak nyaman. Bahkan akhirnya jemaah rahimakumullah disiksa ya, akhirnya waktunya dihabiskan tidak nyamankan dengan rumah yang besarnya tadi karena tidak ada syukur di dalamnya. Sehingga tidak keopenan, malah di bawah tidak terawat, di atas tidak terawat, akhirnya tidak manfaat. Karena tadi ambisi, karena tidak ada ya kesyukuran di dalamnya. Maka jemaah rahimakumullah, terus kita bagaimana belajar untuk senantiasa merasa cukup dengan yang ada. Sebab kalau kita merasa kurang, ya itu akan bisa menjadikan kita jatuh kepada kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Lalu berikutnya yang keempat, ketika kita merasakan bahwa kita merasa sedih, ya, merasa lemah, tidak ada cara kecuali obati dengan kalimat haula qain la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kalau kita dalam kondisi diuji sama Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, diuji ekonominya dalam kondisi lemah, tidak seperti dulu. Kalau dulu kita mohon maaf yang namanya rezeki kayaknya enak, mudah, gampang gitu ya, investasi kita juga banyak, mau apa aja kita juga bisa. Ternyata jemaah rahimakumullah, kehidupan ini kan seperti roda. Wa tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia ini berputar, hadir. Enggak selamanya kita ini mohon maaf dikasih kemudahan terus sama Allah. Ada kalanya sulit. Tidak selamanya jemaah rahimakumullah kita senang, ada kalanya juga sedih. Ada kalanya ketawa, ada kalanya ya tangisan. Ini udah sunnatullah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita merasakan bagaimana ya ada tadi ada sedih ya, tertekan ya dalam kondisi diuji sama Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali Allah yang menolong. Ya, kalau seandainya kita kurang materi terus banyakin la haula wala quwata illa billah biar jadi orang yang syukur. Kalau diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali memang semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang membuat kita punya spirit, punya semangat hidup. Jadi dalam kondisi kita lemah materi nanti akan bangkit. Lemah fisik dalam kondisi diuji sama Allah akan cepat pulih kembali, disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya sebagai ya, bentengnya, obatnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu jemaah rahimakumullah, ketika kita ingin bagaimana terlihat menjadi orang yang saleh, ya wajah kita ini ceria, nggak terlihat sedih, ya kan? Selalu happy. Bahkan insya Allah wajahnya pun juga terlihat ya bercahaya, berseri-seri. Tidak ada cara kecuali obatnya adalah qiyamul lail, salat malam. Karena salat malam itu jemaah rahimakumullah salat sunat tambahan. Kata Nabi, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan menjadi seakan wajib salatul lail itu. Kalau bagi baginda Nabi Muhammad, beliau ya suatu keharusan bagi Nabi Muhammad, tapi bagi umatnya sunnah. Ya, jadi kalau tidak dilakukan tahajud pun tidak berdosa. Tapi kalau kita melakukannya bernilai pahala yang besar dari Allah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah ada amalan sholat ya yang lebih baik daripada sholat fardu? Apa ada lagi ya Rasulullah sholat selain sholat fardu yang lebih baik? Ada, kata Rasulullah, yaitu qiyamul lail, sholat malam. Walaupun 2 rakaat, di saat orang pada tidur kita bangun munajat kepada Allah, karena kita banyak kebutuhan hidup. Butuh kita diberikan berkah dalam segala urusannya, berkah umurnya, berkah sehatnya, berkah ibadahnya, berkah keluarganya, berkah lingkungannya, berkah pergaulannya. Kita butuh itu. Maka dengan asbab sholat tahajud, insya Allah segala hajatnya akan dipenuhi sama Allah, hajat dunia ataupun hajat akhirah. Kita pengen supaya anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara tahajud. Kita lihat dari orang tua kita rajin tahajud, anak-anaknya insya Allah rajin ibadah. Anak-anaknya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jemaah rahimakumullah cerita orang-orang yang sukses. Di balik kesuksesan pasti dia senantiasa menjaga amaliyah yang baik, dan amaliyah tahajud ini adalah amaliyah orang soleh. Orang-orang soleh itu semuanya nggak pernah tinggal tahajud, karena Nabi dan Rasulnya Allah, para sahabat, para tabi'in, para aulia Allah, para ulama, itu semuanya menghidupkan yang namanya qiyamul lail. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin terlihat ya kesolehan diri kita, insya Allah ya kita jaga qiyamul lail. Bahkan Allah berjanji, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka orang yang ahli tahajud di dunia akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diwujudkan keinginannya. Di akhirat tempatnya maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Kata ulama, dapat surganya Allah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berikutnya ada obat supaya kita diberikan kesehatan lahir dan batin nama Allah, termasuk penyakit fisik. Apa obat supaya kita ini kalau punya penyakit segerakan disembuhkan sama Allah? Obatnya adalah saum.
Saum, puasa itu obat. Jadi kalau kita punya penyakit ya usahakan terapinya ya saum. Penyakit apapun. Penyakit darah tinggi, diabetes, kolesterol gitu kan, ataupun asam urat dan lain sebagainya. Ya, kalau kita puasa aja mau rahimakumullah itu luar biasa, peredaran darah normal gitu kan. Semuanya akan teratur dengan baik. Bahkan ketika kita berdoa dalam kondisi saum, doanya orang puasa itu diijabah sama Allah. Karena kita mau ya tidak makan, tidak minum karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat kita berbuka pun jemaah rahimakumullah meminta kepada Allah. Dengan mujahadahnya kita meninggalkan hawa nafsu makan, minum, begitupun syahwat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan supaya penyakit jasmani dan rohaninya disembuhkan sama Allah, maka saum adalah obatnya. Bahkan jemaah rahimakumullah, ini bukan menyangkut terhadap yang puasanya saja. Kalau orang yang puasa jelas dia akan disehatkan sama Allah, doanya diijabah sama Allah. Bahkan menjadi perantara doa kita mustajab untuk orang lain. Untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Bukankah jemaah rahimakumullah, kalau zaman dulu orang tua kita ini saking sayangnya sama anak, kadang ditirakatin, Pak. Iya kan? Anaknya besok mau ujian nih, biar lancar, biarin saya puasa buat anak saya. Ya, jadi wasilah hadirin. Jadi bukan hanya untuk pribadi saja manfaatnya, karena doanya orang puasa mustajab, maka wasilah doa kita untuk anak kita yang sedang ujian supaya lulus ujiannya, yang mau daftar kuliah supaya diterima kuliah yang dipilih oleh anak kita, dibantu dengan saum itu tadi, maka luar biasa. Bukan hanya kitanya si pelaku yang mendapatkan manfaat, tapi juga anak yang kita niatkan supaya dikasih kemudahan, itu juga akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaatnya seperti itu. Lalu jemaah rahimakumullah, ketika ada ya masalah dengan fisik kita juga, ini ada kaitannya dengan sedekah. Wa mardokum sedekah, obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau kita pengen dikasih sehat lahir dan batin, kalau kita punya rezeki, ya jangan sayang dengan rezeki kita. Yuk kita belajar bismillahirrahmanirrahim. Emang mohon maaf jemaah rahimakumullah, setan tuh paling gak demen sama orang yang rajin sedekah, Pak. Gak demen banget. As-sakhiyun qaribu minallah. Orang yang suka berbagi itu dekat sama Allah. Karena Allah punya sifat itu kan ar-razzaq, yang maha memberi rizki. Jadi kalau kita sering berbagi itu sudah ngamalin sifatnya Allah. Tapi sebaliknya jemaah rahimakumullah, kalau kita ini bakhil, itu ba'idun minallah, jauh dengan Allah. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah, as-sakhiyun qaribu minallah. Jadilah orang yang penderma, orang yang suka berbagi. Qaribu minallah, qaribu minar rahmah, qaribu minan nas. Ya, qaribu minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang suka berbagi itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dengan neraka. Tuh Pak, coba bayangin kalau kita nih rajin bersedekah, dekat sama Allah, sama kasih sayang Allah, sama manusia, Pak. Manusia juga sama, bakal dekat sama orang yang suka berbagi. Ya. Jadi kalau ada tetangga kita merasakan senangnya kehadiran kita karena manfaatnya kita terhadap mereka, lalu senang, bukankah tambah doa dari mereka buat kita? Rezeki mereka wasilah kita, kita berbagi dengan mereka, ada rezeki bagi-bagi, punya makanan bagi-bagi. Masya Allah, itu orang merasakan bagaimana manfaatnya keadaan kita, kehadiran kita, sehingga mereka pun terus ya mengirimkan doa buat kita supaya kita mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Bisa jadi hadirin, kesuksesan kita ini dengan asbab kita suka berbagi dengan orang lain, karena banyak orang yang mendoakan kita supaya sukses. Jadi dekat dengan kasih sayang Allah dengan manusia.
dengan sorga. Sorga itu jemaah rahimakumullah selalu memanggil-manggil itu. Al-jannatu mustaqatun ila arbatin nafarin. Sorga merindukan kepada 4 golongan, di antaranya adalah orang yang suka berbagi, memberi makan kepada orang yang lapar. Itu akan dirindukan sorganya Allah SWT. Al-bakhil sebaliknya orang yang pelit. Ba'idu minallah, dijauhi Allah. Ya Allah, kalau kita dijauhin Allah lalu kepada siapa hadirin? Kita mintanya sama siapa lagi kalau Allah udah jauh sama kita? Padahal kita butuh banget sama Allah, butuh segalanya. Ba'idu minallah, ba'idu minar rahmat, jauh dengan kasih sayang Allah. Ba'idu minan nas, manusia nggak suka Pak sama orang yang bakhil. Qaribun minan nar, ternyata dekat dengan nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat dari penyakit zahir dan batin diantaranya adalah saum, lalu juga adalah tadi apa? Sedekah. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya adalah suka cemas, suka sedih. Nah, itu manusiawi alami. Apa obatnya kalau kita cemas, sedih? Kalau kita bisa baca Quran, yuk antemin baca Quran itu terus banyakin qiraah Quran. Jamaah rahimakumullah. Bahkan ada tuh ada testimoni seorang yang luar biasa. Dia setiap ada hajat, ada kebutuhan, selalu memperbanyak baca Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi wasilah supaya dapat pertolongan dari Allah. Karena memang kata Allah, tidak ada ucapan yang disukai sama Allah dalam hadis qudsi itu kecuali hambaku membaca Al-Quran. Udah nggak ada lagi kalimat yang disukai di muka bumi ini kecuali kita membaca firman Allah, kalamullah, surat cinta dari Allah buat kita. Udah deh, udah. Kalau udah kita benar-benar demen nih baca Quran, ini Allah jatuh cinta sama kita. Jadi kalau sudah Allah cinta sama kita, jemaah rahimakumullah, menjadi wasilah tadi, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Jadi Quran diusahakan menjadi tilawah supaya hilang daripada sifat sedih, sumpah. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini yang berikutnya. Ketika kita ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Ini kan cita-cita kita nih. Cita-cita kita ini pengen hidup bahagia dunia akhirat. Apa caranya, konsepnya, resepnya, kuncinya? Tidak ada cara kecuali jaga sholat berjamaah. Kalau kita sudah membiasakan sholat berjamaah, jamaah rahimakumullah, maka kebutuhan hidup dunia akhirat akan dipenuhi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang sholat berjamaah ini jamaah rahimakumullah harus kita dawamkan, harus ada kekuatan, keinginan yang kuat supaya kita ditolong sama Allah, bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perjalanan yang disukai sama Allah, satu perjalanan ke Mekah Madinah. Mekah Madinah jauh. Ya kan? Mekah Madinah jauh dan harus pakai uang. Nah, bagi kita jemaah rahimakumullah yang tidak ada biaya, belum ada biaya, belum bisa umroh, seandainya untuk melakukan umroh, bagi yang haji alhamdulillah. Seandainya belum mampu umroh jemaah rahimakumullah, itu kan perjalanan yang disukai sama Allah. Banyak Allah kasih tuh jalan yang Allah juga suka sama itu, amalan itu. Apa? Perjalanan ke masjid, ke tempat ibadah, ini adalah perjalanan yang disukai sama Allah. Karena kalau sudah ke masjid jamaah rahimakumullah, maka kita dikondisikan dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk ke masjid, maka yang ada adalah mengikuti teman-teman kita, yaitu salat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid jamaah rahimakumullah, kita duduk niat i'tikaf. Usahakan kalau kita sudah masuk masjid jamaah rahimakumullah, walaupun sebentar niatin i'tikaf. Niatin i'tikaf walaupun sebentar, apalagi ini 1 jam kita dengerin taklim. Walaupun sebentar jamaah rahimakumullah, kita hanya ikut jamaah,
15 menit masuk dari luar masuk ke masjid, kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ghfirli dzunubi wa aftahli abwaaba rahmatik. Ini kudu dibaca, ini sunnah. Terus lagi salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, jangan duduk dulu kecuali salat tahiyatul masjid, penghormatan ke masjid, berada dalam masjid. Setelah kita melakukan salat tahiyatul masjid, kalau memang belum muazin mengumandangkan azan masuk waktu salat, niatin di situ nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala, supaya dapat pahala i'tikaf. Nah, lalu kita duduk sembari menunggu muazin azan, silakan kita berzikir kepada Allah, bebas zikirnya. Mau baca subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allahu akbar boleh, la ilaha illallah boleh, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim boleh. Sebanyak-banyaknya silahkan. Menunggu waktu muazin akan azan. Itu semua bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawab ketika ada muazin azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Silakan di sela-sela muazin azan, Bapak doa, Ibu doa. Itu saat mustajab. Silakan minta, kita curahkan keinginan kita di hadapan Allah. Minta supaya diberikan keberkahan dalam segalanya. Minta sama Allah SWT. Yang kurang sehat minta sama Allah, ya Allah sehatkan saya ya Allah. Di sela-sela azan silakan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan waktu yang terbaik buat kita isi dengan amal-amal kebaikan. Selesai azan kita doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimah, sampai selesai. Sampai selesai. Habis doa baru kita lanjutkan qabliyah. Qabliyah maghrib ataupun qabliyah isya, ya kan? Atau qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah subuh. Lakukan qabliyah. Yang ada ba'diyah lakukan ba'diyah, jangan tinggal. Karena itu waktu yang terbaik buat kita. Kita ketemu pada waktu itu. Yang kita mohon maaf belum tentu bakal ketemu dengan waktu yang istimewa itu. Mungkin ada kesibukan di luar, ada kegiatan yang lain. Ketika ada waktu jangan pernah kita sia-siakan. Lalu sholat berjamaah rahimakumullah. Maka sholat berjamaah ini adalah merupakan kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Makanya dulu para sahabat kalau ketinggalan sholat berjamaah nangis, hadirin. Sedih kalau ketinggalan berjamaah. Kita kadang-kadang mohon maaf jamaah rahimakumullah, orang pada pulang dari masjid kayak biasa aja, nggak ada ngaruh. Maka perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaah rahimakumullah kita merasakan di saat ada azan dikumandangkan, lalu mohon maaf kita jamaah rahimakumullah ada uzur, lalu batin kita ini menangis, ya Allah saya pengen hadir, cuman kondisi saya seperti ini ya Allah. Maka keinginan yang kuat dalam hatinya itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berharga di hadapan Allah, hadirin. Mohon maaf, gimana kita nggak syukur nikmat kepada Allah? Kita bisa seperti ini, hadirin jamaah rahimakumullah. Pada alhamdulillah masih dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Keinginan yang kuat luar biasa. Masih alhamdulillah bisa hadir di masjid. Mungkin ada saudara-saudara kita yang mohon maaf berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan ada di rumah sakit, belum diperkenankan oleh medis, oleh dokternya. Dia hanya bisa menangis, kapan saya pulang ke rumah dok? Kapan saya mau sholat tepat waktu, bersuci? Saya sholat berjamaah mengangkat tangan saya dengan imam di masjid, walaupun dalam kondisi fisik saya kurang maksimal seperti sahabat-sahabat, tapi mujahadahnya ini akan dinilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, teringat bagaimana seorang ketika dia melalui tenda. Ini kisah nyata, hadirin, di zaman dahulu, kisah salihin, orang-orang baik. Di tenda itu jamaah rahimakumullah ada seorang yang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi faddalana ala katsirin man khalaqa tafdila.
yang telah memberikan karunia yang begitu besar kepadaku yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Ya rahimakumullah, seorang ulama ini melewati tenda tadi, yang orang di dalam tendanya terus disibukkan dengan kalimat alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin man khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalana, ya Allah, terima kasih ya Allah yang telah kau berikan karunia yang begitu besar, keutamaan yang begitu besar kepadaku yang tidak diberikan kepada orang lain. Ini ulama tadi penasaran, ini orang bersyukur banget sama Allah, kenapa, ada apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihatnya, mohon maaf, seorang yang di dalam tenda itu dalam kondisi dia, mohon maaf jamaah rahimakumullah, dalam kondisi buta, dalam kondisi lumpuh, tapi jamaah rahimakumullah dia hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin man khalaqa tafdila. Maka ketika dijumpai oleh seorang ulama tadi, terkagum-kagum, terkaget-kaget ulama tadi. Wahai Bapak, apa yang menyebabkan kau begitu luar biasa syukurnya kepada Allah, padahal engkau dalam kondisi fisik yang begitu lemah, jauh daripada kesempurnaan seperti kami-kami ini. Anda bertahun-tahun subhanallah hidup di tenda yang luar biasa, yang jauh daripada kenyamanan, tapi Anda masih tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang soleh tadi, bagaimana aku tidak memuji Allah Subhanahu wa taala? Walaupun fisikku begitu lemah, aku dalam kondisi luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia yang walaupun fisik saya tidak sempurna seperti manusia biasa, dalam kondisi lumpuh, dalam kondisi buta, tapi saya masih bisa berucap, hati saya masih diberikan kemampuan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada saya. Maka itu suatu karunia yang begitu besar, yang bisa mengalahkan dari segalanya. Karena nikmat aku mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, ini jauh lebih besar keutamaannya daripada dunia beserta isinya yang dimiliki oleh setiap manusia. Makanya dalam suatu keterangan itu, orang yang hidup di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya selalu connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak ada daya upaya, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu keistimewaan dari Allah kalau kita hatinya masih dibimbing sama Allah. Masih dibimbing sama Allah. Karena banyak orang-orang yang diberikan kecukupan segalanya, tapi hatinya dipalingkan sama Allah. Hatinya enggak dicelupin daripada taufik inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah bagaimana dia hubbud dunia, cinta kepada dunia yang berlebihan, sehingga dia melalaikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa tanda orang yang selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kembali ini syukur, ini adalah kunci, Pak. Syukur. Terus syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya kenapa sih kita setiap sholat ini diajarkan sama Allah melalui Nabi Muhammad? Habis sholat ya mau rahimakumullah, kenapa kita harus zikir, harus doa? Karena belum tentu sholat kita ini, mohon maaf, sempurna. Sholat kita ini khusyuk, belum tentu. Kadang sholat pikirannya kemana-mana, Masya Allah. Ya makanya kita alhamdulillah masih ibadah sholat, alhamdulillah. Kali aja dari sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu sholat kita, dari akil balik kita sampai saat ini, ada satu sholat aja yang Allah ridho sama kita. Yang Allah ridho, satu sholat fardu sholat kita, Allah ridho sama kita. Ini bisa menjadi wasilah Allah ridho sama kita. Apalagi setiap waktunya Allah ridho. Lalu bagaimana kita harapin ridhonya Allah kalau dalam setiap 5 waktu ditinggalin? Lalu dari sholat mana yang kita harapin ridhonya dari Allah? Maka jemaah rahimakumullah, untuk menambal kekurangan sholat fardu kita, itulah Allah ajarkan kita melalui Nabi Muhammad. Habis sholat diam dulu, istighfar, mohon ampun nama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kali tadi saya takbir, saya pikirannya kemana-mana. Baca Fatihah pikirannya kemana-mana, ruku pikirannya kemana-mana, sampai salam pikirannya kemana-mana. Apa pantas saya ngadep Allah, nggak fokus di hadapan Allah?
Padahal kalimat takbiratul ihram itu kan kita membesarkan Allah dan tidak boleh selain Allah ada dalam qalbu kita. Itu makna takbiratul ihram sebenarnya. Cuman ya manusia kita biasa hadirin banyak lemahnya. Saya ngerasain. Ya, mohon maaf ya rahimakumullah, kadang masya Allah salat masih ada terus kemana-mana pikiran. Alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak minta sama Allah diampuni, lalu kepada siapa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang baca zikir ini Allah hapus dosanya walaupun dosa kita ini sebanyak pasir yang ada di lautan. Itu manfaatnya zikir tadi. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, maha suci Allah. Kita mah kotor, pikiran kadang kotor, hati kadang kotor, mulut kadang kotor, perbuatan kita kadang kotor. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Semoga kita disuciin nama Allah, qalbunya, pikirannya, ucapannya, tindakannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pantas yang dipuji Allah karena memang Allah yang hidupin, ya kan? Allah yang matiin. Hidup mati itu Allah yang atur. Mohon maaf hadirin, mohon maaf. Jangan pernah kita ini lengah, jangan pernah kita ini kayaknya apa ya, cuek gitu kan, biasa, enggak jaga-jaga, lupa segalanya gitu. Padahal yang namanya kematian itu mohon maaf tidak harus orang tua, tidak harus orang sakit. Nanti ini cerita jemaah rahimakumullah nyata ini. Jadi 3 hari yang lalu jemaah rahimakumullah saya silaturahim ke Indramayu. Ada undangan, ternyata tetangga saya jemaah rahimakumullah dia cerita. Ya, kebetulan anaknya merantau di Tangerang, putrinya. Ternyata jemaah rahimakumullah saya datang ke situ, ceritalah bundanya ini, ibunya. Pak Ustadz, ini anak saya yang meninggal 40 hari nih Pak Ustadz. Itu sore habis isya tuh teleponan sama saya. Teleponan sama saya, "Mas, saya kangen banget pengen pulang ke Indramayu, Mas." Saya selalu muter itu video-video yang waktu saya pulang ke Indramayu, jalan ke Indramayu begini-begini ke kampung. Kangen banget mah ini sama kampung Indramayu. Mama sehat-sehat ya mah, situ sehat-sehat mah. Ya mau rahimakumullah. Habis video callan, ya terus habis makan ya mau rahimakumullah. Itu malam kurang lebih antara jam 11 jam 12 jatuh pingsan hadirin. Dibawa ke rumah sakit. Tengah malam jemaah rahimakumullah enggak ketolong, menghadap Allah. Apa kata medis? Ini jantung. Jadi jantung enggak ada yang tahu, Pak. Detak jantung kita ini Allah yang ngatur, kita masih hidup nih Allah yang menjaga. Kalau Allah mau berhenti. Kalau Allah mau berhentiin kita berhenti hadirin. Makanya kenapa kita enggak syukur ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah kami mati. Ya Allah, barusan mati kita tuh. Orang tidur kan mati, Pak. Kita nggak nyadar kalau tidur jemaah rahimakumullah, mohon maaf, ada apa yang terjadi di sekeliling kita nggak tahu. Bahkan ada jemaah rahimakumullah ketika peristiwa situ gintung. Bagaimana peristiwa jemaah rahimakumullah tanah longsor, ya kan? Kejadian gempa bumi dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Apakah mengira mereka akan terjadi hal itu? Ujuk-ujuk dia bangun ternyata mohon maaf sudah ada di alam barzah diri. Kita alhamdulillah bangun tidur masih ada di atas tempat tidur, masih bisa menggerakkan tubuh kita, masih dengar ada suara taklim di masjid, masih terdengar hayya 'alas shalah. Alangkah malunya kalau kita nggak datang memenuhi undangan Allah yang masih percaya menghidupkan kita. Allah manggil hayya 'alas shalah kan bentuk syukur sama Allah. Kalau kita masih dipercaya hidup di alam dunia ini, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya ya Allah kecuali semua pertolongan-Mu ya Allah. Apalagi subuh ditambah as-shalatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Cuman kebalikannya an-naum khairum minas shalah. Tidur lebih baik daripada
sholat. Ini orang yang begini hadirin mohon maaf kalau dalam keterangan. Jangankan ngarepin kenikmatan di akhirat, dunia orang yang berani ninggalin ibadah sholat, dunianya kelimpungan hadirin. Walaupun senang secara materi mohon maaf, tapi ketenangan batin diambil sama Allah. Tapi kalau kita benar-benar jaga sholat walaupun kurang materi, nikmat hidup ini. Nggak ada yang dikeluh kesahin. Kenapa? Allah tanamkan anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah tenangkan jiwanya. Kenapa? Menjaga amaliyah yang disukai sama Allah, sholat di awal waktu dengan berjamaah. Jadi syukur. Yang kedua qanaah, merasa cukup. Udah cukup aja. Alhamdulillah ya Allah, cukup aja. Udah pensiun, udah cukup aja, cukup. Udah pensiun. Jangan ngebayang yang belum pensiun. Ya. Saya ketemu tuh sama dulu punya pekerjaan yang luar biasa Pak Ustadz. Saya selalu datang menjadi pengawas di suatu tempat yang luar biasa, saya penuh dengan materi. Sekarang saya sudah pensiun Pak Ustadz. Saya sekarang udah berangkat ke masjid, tapi ternyata yang dipikir-pikir nikmat sekarang Pak Ustadz, walaupun gak punya duit, tapi ketenangan jiwa luar biasa. Kalau dulu mau sholat aja Masya Allah Pak Ustadz susah banget, nunggu waktu-waktu yang luang, sisa-sisa buat Allah. Sekarang udah optimal, maksimal untuk Allah. Gimana kita gak seneng Pak Ustadz? Jadi justru sekarang jemaah rahimakumullah yang sudah pensiun udah happy aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tinggal ngedoain anak cucu biar pada barokah. Begitu. Nah kita jadi aki-aki, jadi kakek-kakek nih. Ya Allah saya rindu banget pengen ke Mekah Madinah. Cukup doain anak cucu kita biar pada berkah, banyak rezekinya. Kalau anaknya berlimpah rezeki, insya Allah nanti Allah ketukan hatinya. Anak si fulan, bapaknya udah ngedoain situ biar banyak rezekinya. Bapaknya, kakeknya pengen haji, pengen umroh ke Mekah Madinah. Bisa melalui cucunya kita sampai ke Mekah Madinah. Itu bisa. Jadi pokoknya belajar kita qanaah. Ya rahimakumullah, masih ada 7 poin lagi insyaallah pertemuan yang akan datang. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penjagaan dari Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.